Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Bro. Kang Bro takjak lembur ya. Ini kalau siang itu kadang lemes, jadi kita kerjanya malam. Ya. Ini ada motor ini, kalau dari fisiknya ya Jupiter ya Kang Bro. Jupiter pertama. Ya kan? Tapi kalau dari mesinnya ini bukan Jupiter, tapi Vega. Ya, Vega R ya. Kalau Vega R sama Jupiter tuh beda ya, jangan dikira sama. Kalau Vega R itu pistonnya 49, kalau Jupiter itu 51 ya. Kalau Jupiter Z1 itu malah 50, beda-beda ya. Jadi terus pengapiannya ini beda. Nah, ini kan di sini kan dari sepul banyak kabelnya kayak gini. Ya. Nah, ini CDI-nya di sini. Ini CDI-nya kayak gini. Kalau Jupiter kan pakai soket, ya kan? Ini enggak. Sama dengan CDI Fish Air. Ini pengapiannya AC ya. Jadi untuk kiprok ini tidak berpengaruh kepada pengapian. Ini kiprok cuma 2 ya kabelnya, tapi dia nggak akan berpengaruh pada pengapian karena motor ini pengapiannya AC. Oke ya. Jadi tegangan dikontrol oleh CDI. Yes. Ini motor ya, kasusnya itu informasi dari yang punya motor ya. Kemungkinan klepnya mungkin Mas ya, bilangnya kemungkinan klepnya karena ini karbunya baru. Oh, lihat sendiri ya, masih baru. Puringnya baru, pengapiannya ada ya. Apalagi ya, ya pengapian ada, sudah nyata ya, sudah berarti kan normal pengapiannya. Karburator baru, ini baru, kok masih nggak hidup ya, lucu toh. Oke, sekarang saya akan coba cek analisa satu persatu. Di sini saya akan coba cek pengapiannya. Wih, pakai ground strap Kang Bro ini. Gak ada opo nih, mare mebur beda ini. Pakai ground strap. Pengapian yang terlalu besar, ya kan? Terus kompresi yang terlalu padat, tidak diimbangi dengan karburator yang bagus. Misalkan ini kompresi padat, pengapian besar, tapi bahan bakarnya premium, nanti overheat di sini, panas ya. Karena semakin besar kompresi, tingkat awis gampangnya panasnya itu lebih cepet ya. Panasnya itu lebih cepet ya dibanding kompresi yang low. Kalau kompresinya makin padat, semakin cepet panas. Jadi makanya motor-motor balap itu bahan bakarnya berkadar oktan yang tinggi, misalkan pertamax atau pertamax turbo atau yang lebih di atasnya lagi ya. Semakin tinggi oktannya, semakin dingin itu bahan bakar, semakin susah terbakar. Jadi mengimbangi kompresi lah, gampang ngono. Kapan-kapan tak bahas. Ini enggak, kita cek pengapiannya, kabelnya ekstrim ya. Tak matikan dulu biar kelihatan ya nanti apinya. Oke, bisa samar-samar. Oke Yang Bro, saya akan coba starter. Oh, saya cabut dulu businya ya. Biar enak, dicabut dulu businya. Oke, kita lihat di sini pengapiannya. Oh, pengapiannya besar ya Kang Bro, kelihatan enggak ini? Saya akan coba zoom ya. Lihat. Besar toh, apinya besar. Terus coba cek di bagian mana ya. Takut ya mau ngecek kompresi, kesamber apinya, ini mas bahaya. Terus cek kompresi ya Kang Bro di sini ya. Saya akan coba cek kompresi. Wah.
kompresinya besar Kang Bro ya. Kalau klep bocor seperti yang diinfokan sama yang punya motor, misalkan klepnya bocor, itu sepertinya enggak, karena kalau klep bocor itu jelas kompresi akan lemah. Coba cek api busi ya, cek api busi. Kok motor nggak mau nyala, itu apanya? Oh, businya ada apinya ya. Oh, bagus apinya. Businya juga kayaknya ya masih baru ini. Terus kita cek apanya lagi. Pengapian bagus, kompresi bagus ya. Tapi kompresi ya Kang Bro, jangan nanti ketipu ya. Kompresi bagus itu belum tentu top ya. Terkadang itu kalau topnya geser, itu kompresi itu tetap bagus, tapi motor susah hidup, itu bisa juga. Oke, terus coba bahan bakar. Coba bahan bakar ya, sini saya akan coba pasang gini. Coba cek dulu ya, bahan bakarnya ini lancar apa enggak ya. Ini saya coba cek bahan bakar yang dari tangki ya, belum masuk karburator. Ini kelihatan nggak ini? Ini ya selangnya. Nanti saya akan engkol keluar bensinnya apa enggak. Nah, keluar ya. Oh ya, muncrat-muncrat. Berarti bahan bakar lancar sampai ke karburator. Cuman enggak tahu, coba saya tutup sini. Basah apa enggak nanti. Oke, kering masih. Kering. Oh, basah, mulai basah Kang Bro ya. Lampu nih. Oke. Mulai basah ini ya. Mulai basah. Motor belum mau hidup ya. Di sini basah tapi motor nggak mau hidup. Padahal karbu baru ya. Kita cek apanya dulu ya. Kita cek. Coba top kompresinya aja ya. Cek top kompresi bisa, cek karbunya juga bisa. Oke Kang Bro. Kerja karo ngrungokke darus Kang Bro. Campur suara walet. Wis. Ini nyantai Kang Bro aku kalau siang itu agak lemes. Insya Allah kan kalau bisa kan kita ya kerja sambil ibadah ya. Oke, puter dulu sini. Oh sini saya buka dulu ya. Wah ajur guys. Alah dipecel ajur gitu ya gitu. Oke, di sini kelihatan enggak Kang Bro? Kelihatan enggak ini? Tak zoom ya. Tak zoom ke sana. Ya ini garisnya ngadep ke sini. Kalau garis ini lurus ke sini ya berarti tandanya top ya, gitu aja. Top noken as.
Oke, saya puter. Set. Kalau rasanya ya top ini, soalnya pas di ujung ini mendekati titik sini tuh ada agak berat, terus ada suara kayak udara gitu. Biasanya top kayak gitu. Oke, sesuaiin juga di bagian sini. Kok nggak ada tanda hanya ini? Kita balik. Tandanya ini gimana ini? Wah, tanda topnya nggak ada lah bro. Repot. Mana tanda topnya ini? Coba saya putar terus ya. Geser apa? Emang udah hilang tandanya. Dulu. Kok nggak ada ini? Oh ini di sini nih lah. Tandanya ini di sini. Wah, kayaknya geser nih kamu bro. Gak kelihatan ya di kamera ya. Coba saya putar lagi. Nah, karena nokenasnya belum top. Nah ini tandanya di sini. Ini enggak tahu. Tapi kalau yang di sini ini geser Kang Bro karena dia menghadap ke sini. Coba saya masukkan ini ya, besi ini ke bagian busi. Nanti dia di posisi paling atas apa di posisi enggak pas. Ya, cek dulu. Oke, sini saya akan coba buka. Kita lihat menggunakan secara ngecek topnya pakai piston aja ya. Dalam ini berarti ya enggak top ini. Kayaknya enggak top. Kalau ini sudah paling atas, misalkan kan kita putar bagian tadi ya noken as atau magnet ya. Kita putar kok ini naik. Misalkan naik ya, terus turun lagi, berarti ya yang paling naik paling tinggi itu nanti topnya. Oke, ini, nah ini mulai naik ya. Di sini dia naik, naik. Nah ini turun lagi, berarti naik tertinggi nih tadi di sini. Nah di sini nih, ini tertinggi ya untuk bagian piston. Ayo coba saya akan cek di bagian noken asnya top apa enggak. Oh, untuk di bagian noken as top ya, sesuai dengan posisi piston tertinggi. Nah coba kita lihat di lubang sini. Lubang sininya itu gimana? Untuk di lubang sini itu enggak ada tanda topnya Kang Bro. Nah ini enggak ada tanda top atau apa. Tuh
Ada tanda top kan bro di sini. Jadi prediksi saya kemungkinan, nggak kelihatan ya. Di sini itu nggak ada tanda top, nggak sesuai. Kalau noken as sini ya, noken as ini sama piston itu sesuai. Piston di atas, noken as juga pas di top. Jadi antara noken as dengan ini seimbang. Cuman kita nggak tahu, siapa tahu magnetnya itu sepinya terjadi istilahnya apa ya, jebol lah. Biasa sepi magnetnya jebol ya kan, sepi magnet jebol, jadi posisi magnetnya akan geser ya kan. Apakah pengaruh padahal posisinya sudah top? Kalau magnet itu geser ya kan, pada magnet itu kan ada tonjolan pick up ya, nanti disitu menentukan di mana titik pengapian itu dinyalakan ya. Takutnya pas posisi magnetnya geser, jadi penyalaan pengapian itu enggak sesuai. Jadi pas misalkan piston posisi di bawah, apinya malah nyala ya kan. Jadi enggak ketemu, enggak akan hidup. Dicek pengapian bagus, mesin kompresi bagus, tapi kok nggak mau hidup terus ya. Itu bisa jadi karena magnet geser. Sebenarnya saya punya video kayak ini loh Kang Bro, cuman nggak tahu ini magnetnya geser atau enggak. Saya kira-kira ya magnetnya geser. Saya punya video kemarin habis bikin, itu sepi magnet jebol, belum saya upload. Ini kok sudah ada kasus hampir sama. Ini wah dilas kayak gini ya. Ini kayaknya ya kita lanjut besok aja ini kalau dilas kayak gini. Soalnya bongkarnya itu bisa enggak ya, gerinda malam-malam. Kita lanjut lagi Kang Bro. Ini posisinya sudah siang hari ya. Kalau semalam kita hentikan karena persnelingnya ini kan dilas. Jadi ya saya harus main gerinda. Takut ganggu orang aja malam-malam gerinda. Oke ya. Ini bautnya sudah saya longgarin. Nah, dan posisi untuk noken asnya sana sudah top ya. Noken asnya posisinya sudah top. Terus nah ini ada yang lucu Kang Bro, seperti pada prediksi saya, sepertinya kan sepinya yang bermasalah ya, sepinya itu geser atau patah ya. Nah kalau dilihat dari sini, si magnetnya ini ya, ini lubang coakan pada sepinya itu menghadap ke sini, sedangkan noken as dia posisi top lurus. Harusnya kalau noken as sana lurus ya, nah, sepi pada magnet ini juga menghadap ke lurus ini ya kan. Nah ini magnetnya menghadap ke sini ya. Itu yang biasanya membuat teman-teman yang masih awal berkarir di bengkel ya, itu biasanya agak pusing. Kompresi ada ya kan, ininya bensin bagus nih sampai diganti puring, ganti karburator ya kan. Lihat ya Kang, sepulnya ya, sepulnya baru. Motor nggak mau hidup ya kan. Ya mungkin ya kayak gitu, kebingungan ya. Ini jadi kalau magnetnya ini bergeser, titik penyalaan dia kan berpusat di pick up. Ini namanya pick up ya tonjolannya. Ini saklar elektris di mana titik pengapian itu dinyalain. Jadi ketika ini bertemu dengan pulser, misalkan ini sudah disesuaikan di magnet yang lurus dengan sepi, akan disesuaikan biasanya titik pengapian itu sekian derajat sebelum titik mati atas, misalkan 10 derajat atau 15 derajat atau 12 derajat sebelum titik mati atas. Jadi ini sudah disetting. Dan ketika si magnet ini bergeser ya kan, si magnet ini bergeser, titik matinya pun ikut bergeser. Titik pengapiannya pun ikut bergeser. Jadi pengapian kita cek tetap ada, kompresi ada ya kan. Nah, cuman titik pengapiannya aja berbeda. Jadi istilahnya piston belum sampai ke langkah kompresi, dia masih di bawah atau di tengah, apinya sudah nyala, cetet gitu ya, tetap nggak jadi. Ataupun pas piston posisi turun, jadi dia tidak langkah kompresi, apinya nyala kayak gitu ya. Biasanya kalau sepinya geser kayak gini, itu kita nggak usah pakai tracker, itu bisa Kang. Biasanya ya, nggak tahu nih, mudah-mudahan. Kadang itu kalau saya sih ngecek sepi yang pas sama enggak itu biasanya ya pakai obeng gini,
Ini nanti jangan pikiran negatif, motornya dipukul-pukul. Ada yang kemarin malah praktek, saya dapat itu dipecel-pecel. Ini juga magnetnya udah dipukul-pukul hancur semua ya. Buka kayak gini aja, dimasukin di selanya one-way. Kalau diketok gini keluar, kadang itu kayak gitu. Langsung melesat Kang Bro. Biasa kalau sepinya lurus, dia itu nggak akan lompat kayak gitu karena mengunci, lengket Kang Bro. Jangan kan cuma pakai obeng, kadang kita pakai tracker aja sampai trackernya dol, susah, keras. Nah ini kan sudah jelas kalau menandakan memang si magnet ini nggak lurus ya, dengan tanda sepinya ini, sepinya nggak lurus. Ini tanda T, tanda top noken as di sini. Itu ya, pas di sini ya. Dan sepinya juga di sini. Sebenarnya lurus sudah betul. Noken asnya sudah posisi top, sudah betul, dengan ini sudah betul. Makanya kompresi gede. Nggak ada permasalahan di noken asnya kurang pas atau apa enggak. Cuman magnetnya aja yang kurang pas. Ya. Jadi tanda pada magnet ini, coakannya ini itu enggak lurus pada sepi. Oke, misalkan ini coakan sepinya di sini dia geser ke atas atau ke belakang, itu dia enggak akan apa ya, pengapiannya enggak teratur lah, kacau gitu aja. Nah, yang biasanya yang parah lagi itu ketika gesernya cuma sedikit. Kalau ini tadi kan jauh. Geser antara sepi dengan ini cuman beberapa derajat sedikit, misalkan 10 derajat atau ya. Itu biasanya teman-teman tuh sampai pusing. Dinyalain, hidup, digas, berebut. Dinyalain, digas, berebut, sampai karburator diganti, pengapian diganti, semuanya diganti. Ya, itulah yang namanya ilmu perbengkelan itu ya mudah. Kalau menurut saya sih mudah aja. Tapi ya kadang ya bisa bikin kita pusing juga, nggak selalu semuanya itu mudah. Tapi kalau saya sendiri ya sudah berkecimpung di bengkel udah lama ya. Bengkel itu gampang Kang Bro, ilmunya wis gampang lah menurut, nggak pernah saya istilahnya mengalami yang kesulitan banget sih, nggak pernah. Pernah ya, namanya orang kesulitan itu pasti pernah. Yang penting itu yang punya motor sabar. Yang repot itu sehari harus jadi, 2 hari harus jadi, ataupun kadang ditunggu, padahal penyakit motornya itu sulit ya, kecuali oh ini mas penyakitnya ini ya, saya tinggal aja nanti kalau sudah selesai di WA gitu, itu yang enak. Jadi kita kadang kan namanya orang kan kalau pas garapannya nggak banyak sih bisa aja selesai, kalau pas garapannya banyak kan bisa makan waktu berhari-hari ya kan. Garap yang lama dulu, baru itu pikiran pun harus fresh. Oke ya, ini jadi ini sudah polos, nggak ada sangkut-sangkutannya. Jadi nanti kita ganti sepinya ini aja. Yes, penyakitnya sudah jelas. Nanti tinggal prakteknya itu ketika diganti sepi dia mau nyala apa enggak. Ini ya, coba. Kalau aku ya Kang Bro, penyakit yang kayak gini sudah di luar kepala semua keluar. Insya Allah ya sudah bisa. Makanya saya berani membagikan pengalaman kayak gini kan, biar Kang Bro itu enggak pusing kalau dapat penyakit yang kayak gini. Jadi oh iya ya, bilangnya Kang Bro dulu itu ininya, coba saya cek. Kalau Anda langsung main search di YouTube atau search di Google gini-gini, nanti kadang keywordsnya tidak sesuai, malah bingung. Tapi kalau Kang Bro setiap saya ngupload nyimak itu ya, oh iya ini, oh iya kemarin tuh ada motor yang kayak gini tuh ininya, itu enak. Jadi kita nggak usah nyari. Kalau saya dulu kan nyari lama prosesnya. Oh aku ya insya Allah nggak ada permasalahan di penyakit kayak gini tuh, sudah di luar kepala. Problemnya sendiri kalau saya sebagai mekanik itu ya, problem itu ya, satu waktu, yang kedua itu ngutang. Jadi motor selesai semua, misalkan ada 10 motor di belakang, diutang semua, nggak diambil Kang Bro, nunggu gajian, uangnya mandek nih kono. Kita mau belanja nggak bisa, sedangkan kita aja tukang tambal ban yang modalnya pas-pasan, itu yang kadang problem. Kalau soal memperbaiki mesin tuh ya gampang aja. Yes gitu. Saya akan ganti spinnya dulu, nanti kita akan cek penyalaan. Oke Kang Bro ya,
sekarang saya akan coba pasang sepi yang baru ya. Ini kita pasang. Nah, ini sepinya agak tinggi ya, nggak rata. Plong, kita pasang aja dulu gini ya. Nah, oke, masuk. Harus kenceng masangnya Kang Bro, nanti kalau nggak kenceng bautnya ini harus kenceng tenan. Kalau nggak kenceng dikhawatirkan sepinya bisa patah ya. Jadi penyebab sepi itu sendiri patah itu kadang bautnya ini longgar. Ini kalau ini tadi ya kenceng sih, ataupun misalkan lahernya atau setangnya kalah juga bisa karena ada getaran terus, jadi akhirnya ini kocak dan patah. Juga bisa pemasangan, ini kan ada bonbe pas masang itu kurang klep gitu, kurang pas, jadi tidak mentok ke sana. Jadi pas ini dikencengin kelihatannya itu sudah kenceng padahal masih kurang kenceng gitu. Oke ya. Oke, sudah kenceng kayaknya. Jadi seperti ini dulu, saya akan tutup ya. Saya akan tutup. Kita lihat hasilnya nanti. Oke Kang Bro, sekarang ini sudah saya tutup ya. Bagian sininya, persnelingnya belum saya pasang. Ininya juga belum saya pasang. Sekedar aja dulu lah ya. Kita akan coba nyalakan. Mudah-mudahan mau lah. Oke. Ya, ini kuringnya 5 TP ya Kang Bro. Jadi mesinnya Vega, kuringnya Jupiter, bisa aja nggak apa-apa. Jadi ada kenaikan sedikit cc-nya ya. Oke. Sekarang coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Buru-buru lah. Alhamdulillah hidup ya Kang Bro. Ini lepas, saya berebet tadi ini lepas. Udah gantung-gantung. Coba lagi ya. Coba lagi. Cul nih. Oke, nanti ini saya ganti tutup busi aja. Masuk segini ini sambung, kasih tutup busi ya bisa, pakai kabel kayak ini disambung tuh. Ada gloss strapnya lagi. Oke, mungkin segitu dulu, semoga videonya bermanfaat ya. Jadi motor ini tuh penyakitnya simple, tapi kok sampai diganti puring, diganti karburator, dan diganti sepul. Untung nggak diganti CDI sekalian ya. CDI ganti, kuil ganti ya. Terus nggak hidup, terus berikan lagi kampas kopling, kampas ganda. Oke. Bila ada salah-salah dalam tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat Kang Bro untuk menambah-nambah wawasan dan pengalaman aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.